Kisah diawali dengan sebuah aksi penyelamatan yang dilakukan oleh sekelompok tentara bayaran, di mana mereka menyelamatkan seorang gadis dari bos kaya raya yang diculik oleh sekelompok mafia Meksiko. Get ready to go. Dari 5 tentara yang dikirim, hanya 3 yang tersisa, di mana 2 di antara mereka harus mati lantaran tertembak oleh para mafia tersebut. Dan inilah The Best Man. Dia adalah Bradley, mantan personil tentara bayaran yang kini mengasingkan diri setelah kelompoknya dibubarkan pasca kematian 2 anggotanya. Suatu hari, Bradley kedatangan tamu agung. Dia adalah Carl, mantan atasan ketika dia masih aktif menjadi seorang tentara bayaran. Yang kedatangan Carl ke sana adalah untuk mengundang sekaligus meminta Bradley menjadi pendamping di pernikahannya nanti. Yeah, I'll be there for you. Dia adalah Tina, seorang anak jutawan yang dulu pernah diselamatkan oleh satuan Carl, yang pada akhirnya mereka berdua akan menikah setelah terjebak cinlok pasca penyelamatan dahulu. You'll tell me call this off, right? The heart wants what the heart wants. Terlihat Tina beserta sang ayah dan adiknya yang bernama Siti, ini parasnya, tengah sibuk mengamati aula hotel yang akan Tina gunakan untuk resepsi pernikahannya nanti. Yang meskipun tempatnya sangat indah dan nyaman, namun tidak ada satupun akses komunikasi di sana karena tempat tersebut khusus bagi orang-orang yang ingin mengasingkan diri. Of beautiful hiking trails. We also have a spa on the grounds. Every treatment imaginable. Di tengah kesibukan itu, Bradley datang untuk mengucapkan selamat pada Tina dan ayahnya, yang karena saking sibuknya, Bradley pun harus menunggu sampai ayah Tina selesai dengan urusannya. Ayah Tina sendiri yang ingin memastikan tempat pernikahan anaknya nyaman, dia pun meminta resepsionis di sana untuk mengajaknya berkeliling sekaligus meminta akses agar keluarga mereka dapat memasuki ruangan paling aman di sana, di mana hal itu sebagai bentuk antisipasi jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Capture everything. It's all state of the art. If somebody drops a quarter on the ground, we can zoom in and tell you what year it was printed. Sementara itu, Carl yang tidak ingin ikut campur dengan urusan calon istrinya pun memilih untuk mengobrol dengan mantan rekannya yang bernama Andre, di mana mereka saling bernostalgia untuk mengenang masa lalunya ketika masih aktif menjadi tentara. That's why I drink to pass out. Helps me to forget, I guess. Di sela perbincangan tersebut, datanglah Tina yang baru saja selesai berkeliling, yang dengan kedatangannya itu, Andre pun memilih pergi agar mereka berdua dapat bersenang-senang. I didn't enjoy anything good. No. Just takes a little while to get to know him. So. Di malam sebelum pernikahan, Carl menitipkan cincin kawinnya kepada Bradley, yang hal itu dilakukannya karena dia percaya bahwa Bradley akan menjaga cincin tersebut dengan segenap jiwa dan raganya. One more thing. You need to hold on to this for me. With your life. Setelah kepergian Carl, datanglah Siti yang rupanya cukup menyukai ketampanan Bradley, di mana dia menggunakan kesempatan dalam kesempitan untuk mencoba merayu dan mendapatkan keperjakaannya. Di hari pernikahan, Siti dan Bradley nampak kesiangan lantaran semalam mereka terlalu bersemangat layaknya para remaja yang tengah dimabuk asmara. Terlalu gugup untuk menjadi wali anaknya, ayah Tina pun memilih untuk beradu gelas dengan Andre yang sama-sama gugup karena teman seperjuangannya akan menikah. You know, my daughter got married. I didn't even get an invite. Wow. Sementara itu, si resepsionis terlihat membius salah satu petugas keamanan di sana, yang hal itu dilakukan karena dia telah membawa beberapa penjahat yang bertugas untuk menyabotase pernikahan tamunya. Dengan wajah gugupnya, dia langsung membuka pintu keluar yang ada di dapur, yang setelah pintu itu dibuka, datanglah segerombolan orang dengan bersenjata lengkap yang langsung menembaki beberapa kaki di sana. Si resepsionis yang menyebak mereka pun harus menjadi korban, di mana dia ditembak oleh pemimpin penjahat yang mana tembakan itu memang dikhususkan untuknya agar keluarga Tina tidak mencurigai resepsionis yang menjadi dalang dari kerusuhan tersebut. Beberapa hal tak terduga pun terjadi ketika akan dilakukan, di mana Tina tidak dapat dikondisikan karena mabuk serta Bradley yang kehilangan cincin kawin milik sahabatnya, di mana hal itu membuat pernikahan mereka tertunda sampai cincin tersebut ditemukan. Just one second.
Bradley yang panik langsung pergi ke kamarnya untuk mencari keberadaan si cincin. Yang meski sudah diobrak-abrik, dia tidak dapat menemukan cincin tersebut dimanapun yang membuatnya semakin depresi. Namun beruntung, si Tina mengingat kejadian semalam, langsung pergi ke kolam dan berhasil menemukan cincin tersebut sehingga membuat Bradley kembali tenang. The pool. Of course. Thank you. Sementara itu, si resepsionis membawa sang pemimpin penjahat yang bernama Excel ke zona aman, di mana dia langsung membuat security di sana mati karena takut si security akan menjadi memala jika dibiarkan hidup. Be restarted by an employee. Me. No Wi-Fi, no cell service, no phone lines. Setelah mengecek semua CCTV yang ada di seluruh bangunan, Excel pun mengirimkan beberapa anak buahnya untuk menyandra dan menembaki siapa saja yang tidak patuh terhadap perintah mereka. Dan... What was that? mendengar bunyi ledakan tersebut membuat Bradley dan Siti menjadi waspada, yang ketika melihat beberapa orang bersenjata lengkap dengan pakaian serba hitam membuat mereka semakin curiga dan meyakini bahwa seluruh bangunan telah disabotase. Everyone stay calm. Al yang tidak bisa melindungi dua orang sekaligus pun meminta Tina untuk mengevakuasi dirinya terlebih dahulu, di mana Kal akan menjaga ayah mertuanya yang tengah mabuk dan tidak terkondisikan. Beberapa saat setelah kepergian Tina, Kal dihadapkan dengan seseorang yang cukup merepotkannya, dan beruntung Andre datang tepat waktu sehingga nyawa Kal masih bisa diselamatkan. Ketegangan tidak berhenti sampai di situ saja, di mana Tina yang tengah sendirian di dapur malah dihampiri oleh Excel yang juga beruntung Tina berhasil bersembunyi sehingga Excel harus kembali ke tempatnya dengan tangan yang hampa. Meski gagal mendapatkan Tina, namun Excel berhasil menawan ayahnya yang kala itu tengah tergeletak di lantai lantaran ditinggal oleh Kal. Dan secara kebetulan Excel juga bertemu dengan Bradley yang diam-diam mengamatinya dari jauh. Namun pertemuan mereka terbilang sangat singkat setelah Excel menembakinya tanpa alasan. When he does this is on you, Bradley! That man is in need of a killer. Andre yang terpisah dengan Kal berhasil menemukan Tina di dapur tepat setelah dia membunuh salah satu anak buah Excel yang juga berada di sana. Sementara itu di tempat Excel, dia mulai mengungkapkan jati dirinya, di mana tujuannya ke sana adalah untuk merampok ayah Tina sekaligus membalaskan dendamnya kepada Kal setelah dulu dia ditinggalkan dalam keadaan sekarat olehnya. So they're gone. Here I am, with a fresh new perspective on life. Karena tidak bisa dengan jalur baik-baik, Excel pun menembak perut ayah Tina sehingga dia langsung menyetujui keinginan Excel tanpa melawan sedikit pun. Karena jika melawan, maka nyawa dia dan kedua putrinya bisa berada dalam bahaya. Like kill your daughters. Got it? Kembali pada Andre dan Tina setelah mengetahui bahwa Excel telah menyabotase ruangan keamanan, mereka berdua pun mulai menyusun rencana dengan membuat Tina seolah-olah menyerahkan diri, yang ketika Tina dibawa ke ruangan keamanan, tiba-tiba... Siti yang teringat bahwa ayahnya mempunyai telepon satelit mencoba untuk menemukannya. Yang ketika Siti sedang sibuk mencari telepon, Bradley pun mengamankan area luar dan membunuh beberapa anak buah Excel yang dia temui di sana. Mengetahui bahwa Siti sedang dalam bahaya, Bradley pun langsung bergegas menyusul ke dalam, di mana dia langsung dihadapkan dengan musuh yang cukup kuat sehingga pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Mengira Bradley telah mati, Siti pun langsung melarikan diri dari sana. Yang beruntung ternyata Bradley hanya pingsan sejenak dan berhasil bertahan hidup meski telah jatuh dari lantai 2. Dalam pelariannya, Siti malah menemui jalan buntu, di mana dia hanya bisa berharap agar ada orang baik yang menolongnya. Dan beruntung Kal dan Bradley datang tepat waktu sehingga nyawa Siti masih dapat diselamatkan.
Andre sendiri berhasil menyelamatkan para sandera setelah dia berhasil membunuh orang yang bertugas untuk menjaga mereka. Tina yang tengah sendirian pun dibuat tawalakaya ketika mengetahui bahwa ayahnya tengah disandra oleh Excel. Namun demi menyelamatkan sang ayah, dia memilih untuk keluar dari tempatnya dan membiarkan Excel memegang kendali penuh atas apa yang dia inginkan. Got into your account. Hit the password. I can't barely hear. Hey! Setelah mendapatkan uang dari ayah Tina, Excel pun membawa Tina untuk menemui Carl. Yang di sana terlihat semuanya sudah berkumpul untuk membunuh Excel. Namun karena ada Tina di tangannya, maka mereka pun hanya bisa pasrah dan menuruti semua keinginan musuhnya. Akan tetapi, Guess I'll run along, little one. dengan kematian Excel, mereka berdua pun resmi menikah karena kali ini Bradley membawa cincin kawin milik Carl sehingga dia bisa melanjutkan akad pernikahannya. I'll get Minister. Just don't invite me to the wedding. Tamat, endingnya cukup membagongkan.